Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagian FCFS yang akan saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi FCFS adalah proses penjadwalan prosesor yang proses pertamanya tiba atau mempunyai AT terkecil yang akan langsung dieksekusi. Langkah pertama yang dilakukan adalah menjumlahkan semua BT atau lama proses untuk mengetahui lama proses keseluruhan. 5 tambah 3 tambah 6 tambah 6 tambah 1 tambah 4 tambah 2 sama dengan 27. Maka kolom yang dibuat adalah 27 sesuai dengan hasil keseluruhan BT. Selanjutnya menjalankan proses. Proses yang berjalan terlebih dahulu adalah P1 karena memiliki start time yang terkecil. Proses berjalan berdasarkan warna pada proses. Start P1 adalah 0. Kemudian lama prosesnya adalah 5. Berarti proses yang akan berjalan dari 0 sampai 5. Pada AT bernilai 0 dengan BT yang bernilai 5, maka proses P1 akan berhenti pada kolom 5. Karena ST-nya dimulai dari 0 dan berhenti pada angka 5, maka FT-nya adalah 5. Langkah selanjutnya adalah mencari RT atau lama tanggap, yaitu dengan menggunakan rumus RT sama dengan FT dikurang AT. Jadi penulisannya adalah 5 dikurang 0 sama dengan 5. Berikutnya proses P2 berjalan selama 3 ms. Proses P2 akan berjalan dari kolom 5 dan berhenti pada kolom 8. Proses P2 berjalan dari kolom 5 dan berhenti pada kolom 8. Maka ST-nya adalah 5 dan FT-nya adalah 8. Lalu RT sama dengan FT dikurang AT menjadi 8 dikurang 1 yang hasilnya adalah 7. Maka RT-nya adalah 7. Selanjutnya proses P6. Kenapa proses selanjutnya adalah P6? Karena menyesuaikan urutan AT dari yang terkecil sampai yang terbesar. Pada proses ini, P6 akan berjalan sebanyak 6 ms. Proses P6 dimulai dari 8 dan berakhir pada 14. Maka ST-nya adalah 8 dan FT-nya adalah 14. Dan RT 13 karena AT-nya bernilai 1. Maka FT yang bernilai 14 dikurang dengan AT yang bernilai 1. Maka hasilnya adalah 13. Selanjutnya proses P5 yang berjalan sebanyak 6 ms. Proses P5 dimulai dari 14 dan berhenti di 20. Maka ST-nya sama dengan 14 dan FT-nya sama dengan 20. Sedangkan RT sama dengan 18 karena dikurang dengan AT yang bernilai 2 akan menghasilkan angka 18. Selanjutnya proses P4 yang berjalan sebanyak 1 ms. Proses P4 dimulai dari 20 dan berhenti di 21. Maka ST-nya adalah 20 dan FT-nya adalah 21, sedangkan RT-nya sendiri adalah 18 karena dikurang dengan AT yang bernilai 3. Selanjutnya proses P3 yang berjalan sebanyak 4 ms. Maka ST-nya adalah 21 dan berakhir pada angka 25 dengan hasil 21 karena dikurang dengan AT yang bernilai 4. Selanjutnya proses P7 yang berjalan sebanyak 2 ms. Proses P7 dimulai dari 25 dan berhenti di 27.
maka ST-nya adalah 25 dan FT-nya adalah 27. Sedangkan RT-nya sendiri adalah 22. Karena dikurang dengan AT yang bernilai 5. Selanjutnya adalah mencari average waiting time atau TR serta turnaround time atau TI. Dengan rumus TI sama dengan jumlah semua lama response time atau RT. Dan TR sama dengan TI dibagi jumlah proses. TI sama dengan 5 ditambah 7. 5 tambah 7 ditambah 13 ditambah 18 tambah 18 tambah 21 dan ditambah 22 sama dengan 104. Kemudian TR-nya sama dengan 104 jumlah dari TI tadi dibagi dengan 7. 7 adalah jumlah prosesnya dan menghasilkan 14,8. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan PSJF, Primitive Shortest Job First, adalah algoritma yang menjalankan proses dengan cara membandingkan BT semua proses, lalu sisa BT proses terkecil akan jalan terlebih dahulu. Pertama, kita siapkan tabel perbandingan sisa BT. P1 melakukan proses terlebih dahulu karena memiliki AT terkecil yaitu 0 ms. Proses P2 datang pada 1 ms, oleh karena itu P1 dan P2 melakukan perbandingan sisa proses BT. BT terkecil yang akan dijalankan maka diperoleh P2 lebih kecil daripada P1, maka yang dijalankan adalah P2 sebanyak 3 ms. P2 selesai untuk mendapatkan ST dan FT serta RT dilihat dari kotak di bawah berdasarkan warna proses, maka didapat ST sama dengan 1, FT sama dengan 4, RT sama dengan 3. Setelah P2 selesai, datang proses P4 karena memiliki BT terkecil yaitu 1 ms, maka P4 dijalankan sebanyak 1 ms. P4 selesai untuk mendapatkan ST, FT, dan RT dilihat dari kotak di bawah berdasarkan warna, maka didapat ST sama dengan 4, FT sama dengan 5, RT sama dengan 2. Selanjutnya P7 akan dijalankan karena memiliki proses BT terkecil yaitu 2 ms. P7 selesai untuk mendapatkan ST, FT, dan RT dilihat dari kotak di bawah berdasarkan warna proses, maka didapat ST sama dengan 5, FT sama dengan 7, RT sama dengan 2. Kemudian P1 dan P3 melakukan perbandingan karena memiliki sisa BT yang sama yaitu 4 ms. Akan tetapi AT dari P1 lebih kecil daripada P3, maka P1 akan dijalankan sebanyak 4 ms. P1 selesai untuk mendapatkan ST, FT, dan RT dilihat dari kotak di bawah berdasarkan warna proses, maka didapat ST sama dengan 0, FT sama dengan 11, dan RT sama dengan 11. Selanjutnya P3 dijalankan karena memiliki sisa BT terkecil yaitu 4 ms. P3 selesai untuk mendapatkan ST, FT, dan RT dilihat dari kotak di bawah berdasarkan warna proses, maka didapat ST sama dengan 11, FT sama dengan 15, RT sama dengan 11. Lalu P6 dan P5 melakukan perbandingan karena memiliki sisa BT yang sama yaitu 6 ms. Akan tetapi AT P6 lebih kecil daripada P5, maka P6 dapat dijalankan sebanyak 6 ms. P6 selesai. Untuk mendapatkan ST, FT, dan RT dilihat dari kotak di bawah berdasarkan warna proses, maka didapat ST sama dengan 15, FT sama dengan 21, RT sama dengan 20. Proses yang terakhir dijalankan adalah P5, maka P5 dijalankan sampai habis. P5 selesai. Untuk mendapatkan ST, FT, dan RT dilihat dari kotak di bawah berdasarkan warna proses, maka didapat ST sama dengan 21, FT sama dengan 27, dan RT sama dengan 25. Terakhir, jika sudah didapatkan semua proses, maka mencari TI atau turnaround time dan TR atau average time. TI sama dengan total TR, total RT. Maka TI sama dengan 11 tambah 3 tambah 20 tambah 25 tambah 2 tambah 11 tambah 2 hasilnya yaitu 74. Sedangkan TR sama dengan TI dibagi dengan total proses yaitu 7, maka TR sama dengan 74 dibagi 7 yaitu hasilnya 10,57. NPSJF Non-Preemptive Shortest Job First adalah antrian dengan prioritas tanpa preempsi yang menjadi prioritas adalah proses yang pendek atau singkat. Makin pendek sebuah proses, maka makin tinggi prioritasnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menjumlahkan semua lama proses atau browse time untuk mengetahui Gantt chart-nya.
yaitu totalnya yaitu 27. Selanjutnya, proses pertama yang dijalankan adalah P1 karena memiliki arrival time terkecil yaitu 0 dan akan berjalan sesuai lama prosesnya yakni 5. Maka saat mulainya 0 dan saat rampungnya adalah 5. RT dengan rumus FT dikurang HT, yaitu 5. Langkah selanjutnya adalah P4 karena memiliki lama proses yang kecil. Jadi dapat ditentukan ada saat mulainya yaitu 5 dan saat selesainya yaitu 6. Lama tanggap yaitu 6 dikurang 3 sama dengan 3. Berstan terkecil selanjutnya adalah P7 yang memiliki berstan 2 dan dapat ditentukan ST, FT, dan RT-nya 6, 8 dikurang 5 sama dengan 3. Berstan terkecil setelah P7 adalah P2 memiliki berstan 3. Jadi akan maju 3 langkah dari 8 sampai 11. Jadi FT-nya. Selanjutnya, sisa proses memiliki berstan terkecil adalah P3 sebanyak 4 dan akan maju sebanyak 4 langkah dan memiliki ST 11, FT 15, 15 kurang 4 sama dengan 11. Selanjutnya adalah P6 dikarenakan memiliki arrival time kecil dibanding dengan P5. Dengan ST 15, FT 21 dan FT 21 dikurang 1 sama dengan 20. Dan proses terakhir di P5 yang memiliki berstan 6, jadi maju sebanyak 6 langkah dan proses selesai. Dapat ditentukan juga ST-nya 21 dan FT-nya 27. 27 dikurang 2 sama dengan 25. Selanjutnya mencari turnout time dan average waiting time. Jumlah semua respon time dijumlahkan dan average waiting time sama dengan lama tanggap per nama proses. 77 dikurang 77 per 7 sama dengan 11. Round robin atau RR adalah algoritma round robin, merupakan salah satu algoritma penjadwalan proses yang digunakan secara luas di dalam penjadwalan CPU. Algoritma round robin merupakan sistem time sharing dengan static quantum time untuk setiap proses yang akan dieksekusi CPU. Algoritma ini tergantung pada ukuran quantum time yang diberikan. Untuk memulai menjadi algoritma round robin, pertama kita siapkan tabel perbandingan sisa BT. Setelah itu kita hitung berstam yang mengetahui lama proses keseluruhan 5 tambah 3 tambah 6 tambah 6 tambah 1 tambah 4 tambah 2 dan hasilnya jadi 27. Maka diperoleh lama proses keseluruhannya yaitu 27. Di soal ini kita memiliki Q sama dengan 2, yang berarti proses akan berjalan sebanyak 2 milisecond dan kemudian sisanya akan mengantri dan akan masuk setelah urutan yang lainnya selesai. Proses P1 berjalan sebanyak 5 ms, tapi karena memiliki kuantum 2, hanya akan berjalan 2 ms saja dan sisanya akan mengantri. Selanjutnya P2 dan P6 memiliki saat tiba yang sama. Maka kita lihat proses paling kecil yaitu P2, maka P2 akan berjalan sebanyak 2 ms dan sisanya akan mengantri. Selanjutnya P6 dan P5 memiliki lama proses sama, maka kita lihat dari saat tibanya. Karena P6 lebih kecil, maka P6 berjalan sebanyak 2 ms dan sisanya akan mengantri.
Selanjutnya P5 akan berjalan sebanyak 2 ms dan sisanya akan mengantri. Selanjutnya P4 yang hanya memiliki lama proses 1 ms, maka prosesnya akan langsung habis. P4 selesai, maka kita akan langsung mengetahui bahwa start time-nya adalah 8 dan finish time-nya adalah 9. Selanjutnya respon time yang didapat dari rumus RT sama dengan FT kurang AT, maka 9 dikurang 3 sama dengan 6. Lalu selanjutnya adalah P3 yang berjalan sebanyak 2 ms dan sisanya mengantri. Selanjutnya P7 akan berjalan sebanyak 2 ms dan akan langsung selesai. P7 selesai. Kita mengetahui bahwa ST-nya adalah 11 dan FT-nya adalah 13. Dari rumus RT sama dengan FT kurang AT, maka 13 dikurang 5, lama tanggapnya adalah 8. Sekarang kita kembali lagi ke P1, karena tadi masih ada sisa mengantri dan sisanya akan mengantri lagi. Selanjutnya adalah P2 dan P2 selesai. P2 selesai dan sekarang kita mencari RT dengan rumus RT kurang FT sama dengan FT kurang AT. 16 dikurang 1 sama dengan 15. Selanjutnya kita kembali ke P6, berjalan 2 ms, sekarang masih ada yang mengantri. Selanjutnya P5 berjalan 2 ms karena masih ada yang mengantri. Selanjutnya P3 berjalan 2 ms karena yang mengantri di P3 hanya 2, maka P3 selesai. P3 selesai. Selanjutnya kita mencari RT dengan rumus RT sama dengan FT kurang AT, maka 22 dikurang 4 sama dengan 18. Sekarang kembali lagi ke P1 karena masih ada yang mengantri. Karena tidak ada lagi mengantri di P1 selesai. Sekarang mencari RT dari P1 dengan rumus RT sama dengan FT dikurang AT, maka 23 dikurang 0 adalah 23. P6 berjalan dengan sisa yang mengantri, P6 selesai. Sekarang kita mencari RT dari P6, maka 25 dikurang 1 sama dengan 24. Sekarang tinggal satu proses dan akan langsung selesai. P5 yang mengantri 2 dan P5 selesai. Maka kita mencari RT dengan rumus RT sama dengan FT kurang AT. Selanjutnya adalah mencari average waiting time atau TR dan turnaround time atau TI. TI sama dengan jumlah semua respon time. TR sama dengan TI bagi banyaknya proses. Mencari TI, sigma TI sama dengan 23 tambah 15 tambah 24 ditambah 25 ditambah 6 tambah 18 dan tambah 8 sama dengan 119. TR adalah sigma 119 dibagi 7, hasilnya adalah 17.
Proses Ronomin selesai. APRN, High S Penalty Ratio, merupakan algoritma yang pada umumnya menggunakan prinsip FIFO dan proses kedua yang berjalankan akan ditentukan oleh rasio penalti terbesar, lalu seterusnya begitu. Karena menggunakan sistem FIFO, maka yang paling pertama datang selesaikan terlebih dahulu, maka P1 akan berjalan terlebih dahulu hingga selesai. Didapatkan pada P1, saat mulai sama dengan 0, saat rampung sama dengan 5, lama tanggap sama dengan 5, dikurang 0 sama dengan 5. Selanjutnya, kita mencari rasio penalti untuk menjalankan proses selanjutnya. Untuk mencari S, saat rampung dikurang saat tiba dari P2. Saat rampung kita ambil dari saat rampung P1 yang telah selesai dan dikurangkan dengan saat tiba P2. Jadi 5 kurang 1 sama dengan 4. Kemudian kita cari rasio penalti dari P2. RP sama dengan S tambah lama proses dibagi lama proses. RP sama dengan 4 tambah 3 dibagi 3 sama dengan 2,3. Untuk mencari S, saat rampung dikurang saat tiba dari P6. Saat rampung kita ambil dari saat rampung P1 yang telah selesai dan dikurangkan dengan saat tiba P6. Jadi 5 kurang 1 sama dengan 4. Kemudian kita cari rasio penalti dari P6. RP sama dengan S tambah lama proses dibagi lama proses. RP sama dengan 4 tambah 6 dibagi 6 sama dengan 1,6. Untuk mencari S, saat rampung dikurang saat tiba dari P5. Saat rampung kita ambil dari saat rampung P1 yang telah selesai dan dikurangkan dengan saat tiba pada P5. Jadi 5 kurang 2 sama dengan 3. Kemudian kita cari rasio penalti dari P5. RP sama dengan S ditambah lama proses dibagi lama proses. RP sama dengan 3 tambah 6 bagi 6 sama dengan 1,5. Untuk mencari S, saat rampung dikurang saat tiba dari P4. Saat rampung kita ambil dari saat rampung P1 yang telah selesai dan dikurangkan dengan saat tiba pada P4. Jadi 5 kurang 3 sama dengan 2. Kemudian kita cari rasio penalti dari P4. RP sama dengan S ditambah lama proses dibagi lama proses. RP sama dengan 2 tambah 1 dibagi 1 sama dengan 3. Untuk mencari S, saat rampung dikurang saat tiba dari P3. Saat rampung kita ambil dari saat rampung P1 yang telah selesai dan dikurangkan dengan saat tiba pada P3, jadi 5 dikurang 4 sama dengan 1. Kemudian kita cari rasio penalti dari P3. RP sama dengan S ditambah lama proses dibagi lama proses. RP sama dengan 1 ditambah 4 dibagi 4 sama dengan 1,2. Untuk mencari S, saat rampung dikurang saat tiba dari P7. Saat rampung kita ambil dari saat rampung P1 yang telah selesai dan dikurangkan dengan saat tiba pada P7, jadi 5 dikurang 5 sama dengan 0. Kemudian kita cari rasio penalti dari P7. RP sama dengan S ditambah lama proses dibagi lama proses. RP sama dengan 0 tambah 2 dibagi 2 sama dengan 1. Setelah selesai mendapatkan rasio penalti, maka P4 jalan terlebih dahulu 1 ms karena memiliki RP tertinggi yaitu 3. Didapatkan pada P4, saat mulai sama dengan 5, saat rampung sama dengan 6, lama tanggap sama dengan 6, dikurang 3, sama dengan 3. Selanjutnya kita cari rasio penalti dari P2, P6, P5, P3, dan P7 untuk menjalankan proses selanjutnya. Untuk mencari S, saat rampung dikurang saat tiba dari P2. Saat rampung kita ambil dari saat rampung P4 yang telah selesai dan dikurangkan dengan saat tiba pada P2. Jadi 6 dikurang 1 sama dengan 5. Kemudian kita cari rasio penalti dari P2. RP sama dengan S ditambah lama proses dibagi lama proses. RP sama dengan 5 ditambah 3 dibagi 3 sama dengan 2,6. Untuk mencari S, saat rampung dikurang saat tiba dari P6. Saat rampung kita ambil dari saat rampung P4 yang telah selesai dan dikurangkan dengan saat tiba pada P6, jadi 6 dikurang 1 sama dengan 5. Kemudian kita cari rasio penalti dari P6, RP sama dengan
S ditambah lama proses dibagi lama proses. RP sama dengan 5 tambah 6 dibagi 6 sama dengan 1,8. Untuk mencari S, saat rampung dikurang saat tiba dari P5. Saat rampung kita ambil dari saat rampung P4 yang telah selesai dan dikurangkan dengan saat tiba pada P5, jadi 6 dikurang 2 sama dengan 4. Kemudian kita cari rasio penalti dari P5. RP sama dengan S ditambah lama proses dibagi lama proses. RP sama dengan 4 ditambah 6 dibagi 6 sama dengan 1,6. Untuk mencari S, saat rampung dikurang saat tiba dari P3. Saat rampung kita ambil dari saat rampung P4 yang telah selesai dan dikurangkan dengan saat tiba pada P3. Jadi 6 dikurang 4 sama dengan 2. Kemudian kita cari rasio penalti dari P3. RP sama dengan S ditambah lama proses dibagi lama proses. Jadi RP sama dengan 2 tambah 4 bagi 4 sama dengan 1,5. Untuk mencari S, saat rampung dikurang saat tiba dari P7. Saat rampung kita ambil dari saat rampung P4 yang telah selesai dan dikurangkan dengan saat tiba pada P7. Jadi 6 kurang 5 sama dengan 1. Kemudian kita cari rasio penalti dari P7. RP sama dengan S ditambah lama proses dibagi lama proses. Jadi RP sama dengan 1 tambah 2 dibagi 2 sama dengan 1,5. Setelah selesai mendapatkan rasio penalti, maka P2 jalan terlebih dahulu 3 ms karena memiliki RP tertinggi yaitu 2,6. Didapatkan pada P2 saat mulai sama dengan 6, saat rampung sama dengan 9, lama tanggap sama dengan 9 dikurang 1 sama dengan 8. Selanjutnya kita mencari rasio penalti dari P6, P5, P3, dan P7 untuk menjalankan proses selanjutnya. Untuk mencari S, saat rampung dikurang saat tiba dari P6. Saat rampung, kita ambil dari saat rampung P2 yang telah selesai dan dikurangkan dengan saat tiba pada P6. Jadi 9 dikurang 1 sama dengan 8. Kemudian kita cari rasio penalti dari P6. RP sama dengan S ditambah lama proses bagi lama proses. Jadi RP sama dengan 8 tambah 6 dibagi 6 sama dengan 2,3. Untuk mencari S, saat rampung dikurang saat tiba dari P5. Saat rampung kita ambil dari saat rampung P2 yang telah selesai dan dikurangkan dengan saat tiba pada P5. Jadi 9 kurang 2 sama dengan 7. Kemudian kita cari rasio penalti dari P5. RP sama dengan S ditambah lama proses dibagi lama proses. Jadi RP sama dengan 7 ditambah 6 dibagi 6 sama dengan 2,1. Untuk mencari S, saat rampung dikurang saat tiba dari P3. Saat rampung kita ambil dari saat rampung P2 yang telah selesai dan dikurangkan dengan saat tiba pada P3. Jadi 9 dikurang 4 sama dengan 5. Kemudian kita cari rasio penalti dari P3. RP sama dengan S ditambah lama proses dibagi lama proses. Jadi RP sama dengan 5 tambah 4 dibagi 4 sama dengan 2,2. Untuk mencari S, saat rampung dikurang saat tiba dari P7. Saat rampung kita ambil dari saat rampung P2 yang telah selesai dan dikurangkan dengan saat tiba pada P7. Jadi 9 kurang 5 sama dengan 4. Kemudian kita cari rasio penalti dari P7. RP sama dengan S ditambah lama proses dibagi lama proses. Jadi RP sama dengan 4 tambah 2 dibagi 2 sama dengan 3. Setelah selesai mendapatkan rasio penalti, maka P7 jalan terlebih dahulu 2 ms karena memiliki RP tertinggi yaitu 3. Didapatkan pada P7 mulai sama dengan 9, saat rampung sama dengan 11, lama tanggap sama dengan 11 dikurang 5 sama dengan 6. Selanjutnya kita mencari rasio penalti dari P6, P5, dan P3 untuk menjalankan proses selanjutnya. Untuk mencari S, saat rampung dikurang saat tiba dari P6. Saat rampung kita ambil dari saat rampung P7 yang telah selesai dan dikurangkan dengan saat tiba pada P6. Jadi 11 kurang 1 sama dengan 10. Kemudian kita cari rasio penalti dari P6. RP sama dengan S ditambah lama proses dibagi lama proses. Jadi RP sama dengan 10 ditambah 6 dibagi 6 sama dengan 2,6. Untuk mencari S, saat rampung dikurang saat tiba dari P5. Saat rampung kita ambil dari saat rampung P7 yang telah selesai dan dikurangkan dengan saat tiba pada P5, jadi 11 kurang 2 sama dengan 9. Kemudian kita cari rasio penalti dari P5. RP sama dengan S ditambah lama proses bagi lama proses.
Jadi RP sama dengan 9 tambah 6 dibagi 6 sama dengan 2,5. Untuk mencari S, saat rampung dikurang saat tiba dari P3. Saat rampung kita ambil dari saat rampung P7 yang telah selesai dan dikurangkan dengan saat tiba pada P3. Jadi 11 dikurang 4 sama dengan 7. Kemudian kita cari rasio penalti dari P3. RP sama dengan S ditambah lama proses dibagi lama proses. RP sama dengan 7 ditambah 4 dibagi 4 sama dengan 2,7. Selesai mendapatkan rasio penalti, maka P3 jalan terlebih dahulu 4 ms karena memiliki RP tertinggi yaitu 2,7. Didapatkan pada P3 saat mulai sama dengan 11, saat rampung sama dengan 15, dan lama tanggap sama dengan 15 dikurang 4 sama dengan 11. Sisa 2 proses. Oleh karena itu, kita mencari rasio penalti terbesar di antara kedua proses tersebut untuk menjalankan proses selanjutnya. Untuk mencari S, saat rampung dikurang saat tiba dari P6. Saat rampung kita ambil dari saat rampung P3 yang telah selesai dan dikurangkan dengan saat tiba pada P6. Jadi 15 dikurang 1 sama dengan 14. Kemudian kita cari rasio penalti dari P6. RP sama dengan S ditambah lama proses dibagi lama proses. Jadi RP sama dengan 14 ditambah 6 bagi 6 sama dengan 3,3. Untuk mencari S, saat rampung dikurang saat tiba dari P5. Saat rampung kita ambil dari saat rampung P3 yang telah selesai dan dikurangkan dengan saat tiba pada P5. Jadi 15 dikurang 2 sama dengan 13. Kemudian kita cari rasio penalti dari P5. RP sama dengan S ditambah lama proses dibagi lama proses. Jadi RP sama dengan 13 ditambah 6 dibagi 6 sama dengan 3,1. Setelah didapatkan rasio penalti dari kedua proses tersebut, maka P6 jalan terlebih dahulu 6 ms karena memiliki RP tertinggi yaitu 3,3. Didapatkan pada P6 saat mulai sama dengan 15, saat rampung sama dengan 21, lama tanggap sama dengan 21 dikurang 1 sama dengan 20. Karena tersisa satu proses terakhir yaitu P5, maka P5 dapat dijalankan. Didapatkan pada P5 saat mulai sama dengan 21, saat rampung sama dengan 27, lama tanggap sama dengan 27 dikurang 2 sama dengan 25. Terakhir, jika sudah didapatkan semua proses, maka mencari TI turnaround time dan TR average time. TI sama dengan total average time. Turnaround time sama dengan 5 ditambah 8 tambah 20 tambah 25 tambah 3 tambah 11 tambah 6 sama dengan 78. Average time sama dengan turnaround time dibagi total proses. Average time sama dengan 78 dibagi 7 sama dengan 11,14.